ini karena port mikrotik udah lumayan banyak, ini penuh dan ada kabel yang nggak saya colok, itu kekurangan port ya, jadi saya memanfaatkan. Aduh, nyetrum. Nyetrum guys. Oke teman-teman, nah hari ini saya akan memasang sebuah hub manageable ya. Ini ya masang sekaligus buka kardus ya. Ya langsung aja kita buka dan lihat apa aja isinya. Ini juga berat ya. Ini hub berukuran 24 port. Oke, jadi kita unbox. Ada baiknya saya perdekat kamera dulu. Oke, ini cukup gede ya hubnya. Langsung aja kita buka. Nah, apa aja sih yang didapatkan? Ya tentunya ini hubnya. Bentar dulu, yang kita dapatkan installation guide ya, manual book ya. Manual booknya simpan baik-baik dan jangan sampai hilang ya, karena ini informasi penting. Jika teman-teman ingin mengkonfigurasinya, tentunya teman-teman harus melihat buku ajaib ini. Terus ini saya masukin. Yang kedua itu ada CD apa ini ya? Oh, ini CD drive for SMB Suite. Ini saya belum tahu ini. Ini suite-nya itu SMB Suite atau bukan ya? Jadi simpan aja. Kemudian ini ada kartu garansi tentunya kalau membeli produk. Nah, ini ada mini installation guide. Jadi ini mungkin cara singkatnya ya untuk pemasangan alat. Kemudian di sini kita mendapatkan kabel power ya, dan mounting kit beserta murnya. Ini mounting kit beserta murnya. Oke, kita akan bahas sekilas tentang ini hubnya. TP-Link bertipe T1600. Nah, ini nggak fokus. Nah, ini dia T1600G ya, 28 TS, 24 port dan memiliki SFP port. Nah, ada 4 SFP port. Nah, ini ada 4 ya, ini pengamannya. Jadi ini bukan hub biasa, ini hub manageable. Jadi per portnya itu nanti port 1, port 2, port 3, port 4 ini bisa kita konfigurasikan hampir mirip seperti router ya. Kita bisa konfigurasi routing di sini, tapi nggak selengkap router ya. Jadi per port ini individu ya. Kita bisa gunain ini ke jalur mana, kemudian ini ke jalur mana. Jadi itu bisa, nggak seperti hub biasa. Kalau hub biasa itu semuanya terhubung ya. Kalau ini ya sesuai namanya, hub manageable. Jadi ini bisa kita manajemen portnya. Dan interface-nya ini saya lihat sepertinya nggak pakai CLI ya, ini pakai GUI. Untuk konfigurasinya pakai GUI. Hari ini kita akan masang hub ini ke rak ya. Ya, saya tunjukin raknya. Nah, ini tempatnya agak berantakan ya, belum saya rapiin karena masih benah-benah jaringan. Nah, nanti saya akan menggantikan hub ini karena port mikrotik udah lumayan banyak, ini penuh dan ada kabel yang nggak saya colok, itu kekurangan port ya, jadi saya memanfaatkan. Aduh, nyetrum. Nyetrum guys, ini
ada triknya ya. Jika groundingnya itu nggak bagus ya, teman-teman jangan sampai menginjak garis ini ya garis keramik. Nah, itu tips dari saya. Kalau di tempat teman-teman groundingnya itu nggak bagus dan nyetrum ya ya nyetrumnya nggak mematikan sih, tapi ya ngagetin gitu. Ini kalau dipegang itu nyetrum. Nah, ini ada ya, ini project saya yang lagi saya kerjain. Nah, ya insya Allah kalau ada waktu nanti saya akan buat tutorial mengenai setting Juniper ya. Jadi ini nanti saya pasang di sini, untuk menggantikan ini ya. Dan mungkin Mikrotik yang ini udah akan turun, nggak dipakai, digantikan oleh Juniper ya. Oke, langsung aja kita pasang hubnya. Oke, sekarang kita pasang dulu ya mounting kitnya. Saya siapin dulu mounting kit beserta bautnya ya. Ada baut dan ini ada karet kaki ya. Jadi kalau teman-teman nggak pakai mounting kit, hubnya diletakin gitu aja ya di meja atau di mana, itu di bawahnya itu ada tambahan ini biar nggak licin. Jadi ini nanti dibuka, tempel aja di sini. Jadi ini ya sekalian aja lah saya pasang, nggak apa-apa karetnya ya. Jadi sewaktu-waktu kalau ingin dilepas dibuat meja gitu ya, ini bisa digunain. Kalau toh saya simpan takutnya hilang ya. Jadi saya pasang aja ini. Kalau disimpan di tempat lain ya bisa aja kita lupa gimana menyimpannya ya. Ya karena banyak barang, ini aja barang berseliweran di ruangan ini, belum dirapiin ya. Oke, dan sekarang kita pasang mounting kitnya. Ini bautnya ada yang gede, ada yang kecil. Sebentar. Oh, ternyata sama ya. Ternyata sama. Jadi nggak ada yang gede, nggak ada yang kecil. Bisa pasang di mana aja. Sekarang saya cari obeng dulu. Ya, ini obeng. Cari seukuran baut ini ya, punya standar. Oke, pas. Dipakai yang ini. Dan sekarang kita pasang. Ini agak berat, jadi hati-hati ya. Kita pasang seperti ini. Nah, jatuh obengnya. Kita pasang seperti ini ya. Nah, ini kameranya terlalu rendah. Ya saya pasang dulu aja ya, biar nggak kelihatan pun nggak apa-apa ya. Kameranya karena terlalu rendah dan hubnya terlalu panjang. Nah, gini aja. Oke, biar kelihatan di situ aja. Pasang 4 baut. Oke.
Oke, sisi satu sudah selesai, sisi sebelahnya lagi. Wah, ini nggak bisa tahu. Ya bisa, kita pasang. Hub model baru ya, hub model baru itu rata-rata udah support konfigurasi berbasis web ya, atau GUI. Jadi tinggal akses IP-nya, teman-teman udah bisa konfigurasi ya. Kalau hub yang lama, hub manageable yang lama itu biasanya menggunakan konsol, jadi full CLI. Full CLI ya, teman-teman harus tahu komennya ya, komen interface-nya itu ya harus lihat manual. Ya kalau ada waktu nanti saya akan tunjukkan yang CLI, hub yang CLI dan hub yang ini ya. Yang ini pasti nanti saya akan buat tutorialnya. Oke, ini udah mountingnya udah beres, dan sekarang kita akan pasang di sini ya. Pasang di sini, saya letakkan kamera dulu. Ya, pasang di situ ya. Jadi kita pasang. Oh iya, jadi saya harus copot ini dulu. Saya harus copot ini dulu. Oke, kita copot dulu ya. Jadi hubnya udah tercabut ya, saya simpan dulu. Oke, sekarang saya ingin sorry ya, agak batuk. Sekarang saya ingin melepas kakak ini. Mengapa saya lepas? Karena hub tersebut nanti saya akan turunkan satu tingkat ya. Jadi ini nanti semua akan saya turunkan, karena nanti kedepannya saya mau pasang router Juniper di sini ya, di atas ini ya. Jadi ini harus diturunkan ya, jaraknya harus diturunkan satu tingkat. Tadi kan di sini, jadi nanti saya turunkan ke sini. Saya ambil dulu hubnya. Oh ya, ngomong-ngomong, rak ini ya, rak ini kita buat sendiri ya, jadi nggak beli, buat dengan tim. Kita buat dengan tim, buat sendiri, ngukur sendiri ya. Jadi besinya di pasaran banyak. Teman-teman kalau bikin juga di tutorial ukurannya ya, maksudnya ukurannya itu ada banyak di Google, di teman-teman ikuti aja. Jadi ukuran ini dengan ini itu ada ukurannya, jadi agar semua device yang support mounting point seperti ini, mounting ya, plug mount, itu akan pas ya. Ya setidaknya bisa masuk gitu, biarpun tidak 100% pas. Oke, sekarang saya mengukurnya 1, 2, 3. Di sini oh ya, salah, masuk itu tadi di belakang. Nah, ini agak berat ya Pak. Lumayan berat. Ini harusnya 2 orang.
Oke ya, udah sip. Dan sekarang ya kabel powernya kita pakai kabel power yang lama. Kebetulan kabel powernya sama ya. Oke, udah hidup. Dan saya tancapkan tampilannya. Oke, udah beres. Nah, ini jadi bedanya dengan hub yang biasa, proses bootingnya itu agak lama ya. Ini lampunya belum hidup, lampu sistemnya ya. Proses booting, nah ini dia udah hampir selesai. Jadi prosesnya itu ada semacam proses booting gitu ya. Dan ini mengapa saya langsung tancapkan, karena standarnya sebelum kita konfigurasi semua pot ini sudah terhubung layaknya hub biasa ya. Jadi jika kita belum mengkonfigurasinya, standar hub manageable itu semua pot ini sudah terhubung seperti hub biasa. Oke, ini masih proses booting. Ya, tulannya udah hidup ya. 24 dan ya, LAN 24 aja yang masih hidup. Mengapa dengan LAN yang lain? Oke, guru. Ya, baru hidup ya. Baru hidup. Nah, ini dia LAN 24 hidup, linknya ya, linknya itu yang atas, kemudian yang bawah itu indikator 100 Mbps. Jadi mengapa ini yang link nomor 21 dan 23 nggak hidup 100 Mbps nya, karena alat access point yang saya pakai, jadi ini LAN access point ya. Jadi ini LAN access point. Nah, LAN access point itu nggak support 100 Mbps. Itu sebabnya LAN yang ini nggak hidup. Maksudnya indikator 100 Mbps nya itu nggak hidup. Ya, terima kasih. Mungkin cukup di sekian dulu videonya mengenai pemasangan hub manageable pada rak ya. Ngomong-ngomong, mengapa saya nggak strum lagi? Mengapa nggak saya nggak strum lagi waktu memegang ini? Karena saya pakai sendal. Jadi ini sendal jepit. Jadi ini salah satu senjata agar kita nggak kesetrum oleh listrik yang groundingnya nggak bagus ya. Ini karena listrik PLN-nya grounding nggak bagus. Bisa sih diakalin menggunakan kabel grounding. Kabelnya ini kita tancap ke tanah gitu ya. Kabel grounding tancap ke tanah, dan itu bisa mengurangi setrum kayak tadi ya. Setrum kaget ya. Setrumnya sih ya nggak mematikan, tapi ya cukup bisa bikin kaget. Kalau nggak biasa pasti lompat. Oke, terima kasih udah menonton video saya ini mengenai hub manageable. Udah berapa kali saya bilang pamit ya. Oke deh, daripada lama-lama saya pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.